sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya rumah merupakan tempat berlindung. Tetapi semenjak perubahan zaman dan berlalunya waktu, rumah sekarang menjadi hal-hal yang lebih luas, yang lebih wow artinya. Termasuk juga mengenai rumah kemasan. Saat ini telah hadir di studio podcast kami Ibu yang cantik, Ibu Hajah Insinyur Ernila Rizar MM yang merupakan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dengan inovasinya Rumah Kemasan Sumsel. Apa sih rumah kemasan? Apakah rumah yang seperti box dikemas-kemas seperti kado? Anda penasaran? Langsung saja kita sapa Ibu kita kali ini. Selamat datang Ibu di acara kami One Day One Innovation. Selamat datang Bu Irni yang cantik. Tentunya Ibu juga selalu cantik Bu ya. Terima kasih. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Saya sengaja datang ke sini karena memenuhi undangan dari Kepala Balitbangda, Bapak Alamsa. Terima kasih. Kemudian juga ingin kangen-kangenan sama teman-teman di sini. Ya, Istimewa sama Bu Irni tentunya. Ya, tentunya Bu ya. Untuk informasi sahabat inovasi sekalian, Ibu Ernila Rizar ini sebelumnya pernah berdinas di Badan Penelitian Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan mentor saya yang sangat saya hormati. Dan juga kadang-kadang teman diskusi dan dalam tanda kutip teman berkelahi dalam hal-hal yang positif. Tentunya dengan berlalunya waktu Ibu dimutasi dan dipromosikan ke Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan sehingga menjadi Kepala Dinas Perindustrian. Baik Ibu, dengan inovasinya Rumah Kemasan Sumsel, apa sih Bu yang menyebabkan Ibu dan tim terinspirasi dengan Rumah Kemasan Sumsel? Terima kasih Bu Irni. Sebelumnya tentunya saya yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Balitbang yang telah menggagas acara ini ya, One Day One Innovation, such a good program ya, untuk membukakan mata masyarakat tentang pentingnya inovasi. Yang kedua, saya ingin berpantun. Tidak lupa selalu pantun, baik. Kain songket jangan digunting, disimpan orang dalam lemari. Baik. Kalaulah tidak karena penting, tidaklah saya datang kemari. Cakep ya, pantunnya selalu inspirasi kita. Baik, silakan. Oke. Nah, Rumah Kemasan Sumsel itu adalah sebagai salah satu inspirasinya adalah memang arahan daripada Kementerian Perindustrian tentang adanya rumah Sumsel gitu untuk diarahkan untuk setiap provinsi itu membangun rumah kemasan. Baik. Nah, kami tentu saja atas dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru dan Bapak Haji Mawati Yahya, membentuk Rumah Kemasan Sumsel yang tugasnya adalah memberikan pelayanan dasar kepada industri kecil menengah ataupun namanya IKM. Betul. Jadi banyak. Jadi misi daripada pendirian Rumah Kemasan Sumsel itu bukan hanya untuk kemas produksi gitu, banyak hal. Layan-layanan untuk membuat IKM itu naik kelas, sehingga meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kualitasnya, seperti itu. Nah, dalam hal pelayanan gitu ya, tentunya tidak hanya yang Ibu bilang tadi kemasan saja yang yang dipunyai atau yang disponsori gitu ya. Ada hal lain nggak Bu yang maksudnya mungkin dalam hal pengurusan izin atau dalam hal-hal lain yang tentunya meningkatkan nilai jual dari IKM tersebut? Ya, itu yang saya sebutkan tadi Bu Irni, cerdas sekali. Emang pertama kali ya kita mendapatkan inspirasi ini adanya staf kami dilatih, di-coach oleh Kementerian Perindustrian waktu itu di Jawa Timur kalau nggak salah. Saya tugaskan gitu untuk mendapat pelatihan tentang Rumah Kemasan Sumsel. Kemudian kami juga
melaksanakan studi banding ke Jawa Timur untuk melihat bagaimana rumah kemasan di sana gitu kan. Nah, tiba di Sumsel kami modifikasi. Jadi selain yang utamanya tadinya gitu memberikan layanan kemasan kepada industri kecil, kemudian kami perluas layanan-layanannya. Jadi misalnya begini ya, saya mungkin bercerita sedikit. Waktu itu saya pergi ke pameran gitu, ke pameran lokal gitu kan. Saya melihat banyak produk-produk yang sebenarnya rasanya itu enak gitu kan, bentuknya itu menarik gitu, tapi dikemas dengan sangat sederhana. Misalnya Bu ini pasti sering melihat tuh, misalnya kayak madu, taruh dalam botol air kemasan gitu kan. Terus misalnya kue-kue dikemas dalam yang sangat sederhana itu. Nah, itu terus kita ajak, kita bilang, "Ayo datang ke Dinas Perindustrian." Terus kita bekerja sama dengan seorang anak muda yang sangat kreatif. Nama perusahaannya nama ininya itu ruangide.com. Jadi mendampingi kami, jadi dia profesional memberikan pendampingan konsultasi gitu terhadap IKM, bagaimana desainnya, bagaimana kemasannya seperti itu. Dan lama-kelamaan kami menyadari bahwa kebutuhan daripada industri ini bukan hanya kemasan. Untuk jadi naik kelas itu banyak ternyata datang dia belum punya izin. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja tuh mengamanatkan bahwa setiap industri itu harus mempunyai NIB. Nomor induk berusaha. Itu adalah suatu perizinan dasar dari pangkal dari semua izin-izin. Jadi sebenarnya itu melalui OSS ya. Cuman para IKM ini kan banyak yang dari daerah gitu ya, dengan kemampuan terbatas. Dia hanya taunya membuat produk, ada yang pempek, ada yang keripik, ada yang menganyam, ada yang membuat kaos gitu, tapi nggak peduli tentang perizinan. Jadi kita bantu pendampingan. Jadi bukan kita yang mengeluarkan izin. Jadi satu lagi jangan salah kaprah masyarakat. Kita memberikan pendampingan untuk pengurusan izin seperti NIB tadi. Itu dijadikan satu dengan izin IUMK, izin usaha industri kecil mikro. Nah, jadi sebenarnya ya nggak sulit ya, karena dia tuh melalui online. Tetapi kan kita tahu sekarang banyak juga orang yang industri yang gaptek ya. Jadi kita punya staff, kita punya jajaran gitu untuk mendampingi. Kemudian sekarang ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal itu mewajibkan semua produk pangan dan kosmetik itu halal. Untuk di RUABI 14. Jadi dari sekarang kita membina bersama-sama dengan Satgas Halal Sumatera Selatan, LPPOM MUI. Kita memberikan, kalau itu fasilitasi. Jadi memang bekerja sama dengan kementerian, kita memfasilitasi pengurusan izin halal. Kalau dulu memang ada biayanya sebelum tahun 2022. Kalau sekarang ini lebih murah gitu ya. Jadi dan dia juga melalui online. Jadi kita pendampingan karena pengisian borangnya itu Bu ini tahu sendiri kan, sudah pernah pengalaman kan, ribet ya untuk UMKM binaan dari Balitbangda. Lalu ada lagi PIRT. Nah, sebelum kita untuk halal itu kita harus ada PIRT. Nah, PIRT itu kita juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi kita juga Rumah Kemasan Sumsel itu melebarkan sayapnya namanya gitu ya, brandnya Rumah Kemasan Sumsel. Tapi dia juga sebagai suatu wadah tadi untuk membantu meningkatkan kualitas daripada produk IKM. Kita juga kerjasama dengan instansi-instansi lain yang mempunyai perhatian kepada IKM. Gitu ya. Nah, dalam hal pelaksanaannya gitu kan Bu, tentunya banyak sekali nih UKM ini ingin mendaftar gitu atau ingin difasilitasi gitu Bu ya. Apakah ada persyaratan tertentu atau apakah setiap orang bisa datang? Sebetulnya semua IKM bisa mendapatkan pelayanan daripada Rumah Kemasan Sumsel. Tapi supaya kita lebih teratur, kita sudah mempunyai sistem informasi yang bernama Sistem Informasi IKM Sumsel atau Simfonis. Jadi persyaratan yang pertama
IKM itu harus terdaftar di dalam Simponis yang di dalamnya itu ada database, database IKM Sumsel. Jadi di situ one name, one product gitu. Karena kita mengetahui banyak komunitas-komunitas kan di Sumatera Selatan ini UMKM. Kalau itu udah kita bicara UMKM, UKM dan IKM gitu. Yang gabung gitu. Jadi dia masuk di komunitas ini, masuk komunitas ini sehingga bisa redundant gitu kalau kita pendataan, overlapping. Jadi di dalam Simponis kita harus memilih setiap IKM itu. Jadi dia masuk dalam misalnya komunitas A gitu, atau B misalnya, banyak contoh. Jadi kita sampai menghimpun 90 komunitas, sekitar 12 ribuan anggota. Itu pembinaan kita lewat komunitas ya. Namun sebenarnya secara struktural gitu kan, secara tupoksi kita membina industri ini melalui kabupaten kota dong. Kita kan punya jajaran kepala dinas ataupun dinas yang membidangi perindustrian di kabupaten kota. Nah, itu kalau di total itu jumlahnya 67.350-an seperti itu. Dan banyak. Tapi yang terdaftar di dalam komunitas tadi. Jadi syarat pertama dia harus masuk dalam database ke Simponis. Lalu nanti dia ada hari-harinya, hari-hari tertentu misalnya untuk pelayanan izin usaha, hari apa saya tidak hafal. Itu namanya, itu silakan menghubungi Ibu Yeni Febrianti, itu yang emaknya lah, emak komunitas, kemudian emaknya Rumah Kemasan Sumsel gitu. Saya juga apresiasi sama Bu Yeni yang host daripada Rumah Kemasan Sumsel. Jadi hari Rabu, hari Kamis sampai hari Jumat ya pelayanannya. Jadi yang saya ingat sekali hari Kamis kemasan. Karena itu dari awal kan. Dari awal itu kan hari Kamis kemasan. Nah, yang lain-lain itu luas akhirnya diatur sedemikian rupa sehingga ada keteraturan gitu kan. Dan saya rasanya sih sangat puas gitu kan, bahwa itu sangat diminati oleh IKM-IKM. Karena memang menambah nilai jual, Bu ya. Nah, dalam hal pelaksanaannya, Bu, sepanjang ini gitu ya, sepanjang dari tahun 2000 berapa tadi? 2000 Rumah Kemasan Sumsel ini diresmikan sebenarnya udah ada dari tahun 2017 ya, tapi diresmikannya oleh Bapak Gubernur pada tahun 2020. Nah, sepanjang dari 2017 mungkin pada saat pelaksanaan launching 2020 sampai sekarang gitu, Bu ya. Ada nggak kendala berarti, Bu, yang dialami tim dari Rumah Kemasan? Sebenarnya secara pelayanan itu nggak ada sih kendala ya, karena kita juga melaksanakannya proporsional sesuai kemampuan, sesuai dengan juga kemampuan dana sumber daya yang ada di Sumatera di Dinas Perindustrian. Namun mungkin karena ruangannya yang terbatas ya, kami itu di Dinas Perindustrian itu ruangannya itu bergabung dengan Dinas Perdagangan. Jadi ruangan itu sangat terbatas. Mungkin kalau kami ada ruangan space yang seperti ini yang mengkhususkan gitu ya. Mengkhususkan itu akan lebih baik. Tapi sekarang ini kan bergabung dengan ruangan salah satu di UPT ya, UPTD, Dinas Perindustrian UPTD, Pangan dan Tekstil. Jadi saya kira itu yang menjadi concern saya. Mungkin pada satu saat mungkin kami sudah punya kantor yang benar-benar Dinas Perindustrian gitu, yang punya space kosong, kita akan bangun yang lebih bagus gitu, lebih memadai dan lebih profesional gitu ya. Itu nyaman ya, betul. Supaya nanti kalau yang datang rame gitu bisa atur gitu ya, Bu ya, penempatannya gitu. Kalau sekarang kalau mereka datang dia tegak-tegak di lobi itu Dinas Perdagangan gitu ya, Bu. Baik. Nah, dalam hal implementasi nih, Bu ya, sudah sampai sejauh mana ini diimplementasikan dan sudah sejauh mana IKM ini yang ikut bergabung di Rumah Kemasan atau yang sudah dilayani oleh Rumah Kemasan? Oke, kalau kunjungan itu untuk tahun untuk kunjungan itu sudah untuk tahun 2021 itu 1.000 lebih. Yang dilayani fasilitasi HKI mereknya itu 355 IKM. Dan ada desain industri 2. Kami juga bangga itu ada satu
perhiasan, Mhm. IKM perhiasan di Sumatera Selatan ini sudah mendapatkan hak desain industri. Mhm. Kemudian, yang difasilitasi izin usaha mikro kecilnya 425 IKM, kemudian desain kemasan dan logo 500 IKM, kemudian yang sudah difasilitasi halalnya, sekitar, lebih nih mungkin, di sini 23 tapi saya tahu lebih nih, Mhm. heeh, lebih daripada 23 IKM. Kemudian yang, ini juga suatu apa namanya itu, kebanggaan Prestasi juga bagi kah? kami, prestasi itu kita juga bisa memfasilitasi izin edar Mmm. yang sebenarnya mahal Mahal gitu, Bu ya? tapi kami bisa Betul. cari sehingga mereka tuh gratis gitu kerjasama dengan Suatu terobosan iya, ya dari heeh, itu industri-industri. apa, saya suka apa namanya itu, pokoknya gimana caranya gitu memperjuangkan, IKM ini supaya apa gitu, mendapatkan fasilitas dari Mhm. instansi-instansi. Jadi kita kerjasama dengan badan apa tuh, POM, Mhm. Badan POM Palembang, Mhm. itu 9, 9, Lumayan Bu ya, sudah heeh, banyak 9 banget. IKM, terus kemudian ada lagi, ini belum tercatat di sini adalah SNI. Oh, iya SNI betul. juga 7 kemarin kita kerjasama. Enggak sih sebenarnya yang kita kerjasama itu 3, tapi yang Mhm. keluar itu 7. Mhm. Tapi kita dalam hal fasilitasinya itu Fasilitasi. 3, tapi yang udah keluar, tahun 2021 itu kerjasama dengan BSN BSN. yang kemarin, kita apa namanya itu, Mhm. launching untuk Bulan Mutu Nasional. Itu juga karena kami gregetan Rumah Mhm. Kemasan Sumsel ini akhirnya Bulan Mutu Nasional tahun 2022 itu diadakan di Sumatera Selatan Mhm. dan kemarin di-launching oleh Bapak Gubernur pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 Mhm. di Kriya Agung. Mhm. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pada awalnya Mhm. cuma apa, istilahnya membantu pengemasan, Mhm. kemudian menjadi Berkembang, bermacam-macam, berkembang, iya, heeh. yang tujuannya sama yaitu meningkatkan Iya dong, IKM. pemberdayaan ya, Pemberdayaan, heeh, sekarang kita kan IKM naik kelas, betul. kemudian apa, saya selalu gelorakan, apa, hashtag-hashtag IKM naik kelas, bangga buatan Mhm. Indonesia, Bangga bangga produk buatan lokal, lokal, gitu. kemudian bela dan beli produk lokal, nih produk lokal Iya, semua. betul betul betul. Jadi Ini nih harus batik dicontohkan. Morenim nih, Oh batik iya, tulis ini, batik tulis ya. especially saya ini, I wear it for you. Oke deh, thank you. Baik. Nah, dalam hal ini, Bu, apa namanya, mungkin tadi kendala, terus ada nggak sih, Bu, apa, komplain dari apa ya, pengguna, user-nya ketika apa, mungkin ada yang kadang-kadang kan manusia ini sama, tapi, ketika menerima pelayanan ada mereka yang komplain, "Ini enggak ini begini, ini terlalu Mmm, lama, ini mhm. begini," dan bagaimana cara mengatasinya? Apa, sebenarnya, kita saya bilang karena kita proporsional, Mhm, tidak ada yang, apa namanya itu, kita membuat target kita sendiri, betul. karena ini inovasi kita sendiri ya, jadi nggak ada yang menargetkan, Mhm, cuman tapi, kita tuh, dari kementerian hanya targetnya adalah penumbuhan wirausaha mhm, baru, salah mhm. satu. Jadi dengan itu juga kita bisa, apa, fasilitasi. Kendalanya sih sebenarnya mungkin, ekspektasi gitu. Mmm. Mungkin, IKM itu mikir kita yang ngeluarkan, Oh, nah begitu ya. gitu. Jadi kita harus kasih pengertian bahwa bukan kita, Mmm. hampir semua itu bukan kita yang ngeluarkannya. Dinas Perindustrian itu rasanya, apa ya, baru sekarang ini ada yang, apa, izin D1 Mhm, kemarin ini ya, apa namanya tuh, untuk yang minyak curah itu betul. baru itu, tapi, yang itu yang saya lihat gitu kan, khusus untuk IKM, itu mereka expect-nya bahwa, seperti PIRT Mhm, kita gitu, itu mesti betul. seperti HKI terus Kita kita gitu, gitu ya. baru tapi kita beri pengertian, terus mereka baru, ada yang memang sudah tahu Iya, kan, tapi ada juga yang belum tahu. Jadi, baru dikasih tahu, "Oh begitu." Jadi, bahwa bukan kita memfasilitasi, memberikan pendampingan, seperti itu. ada pihak-pihak tertentu yang mengeluarkannya, Bu, ya, kita Di instansi memfasilitasi. yang memang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baik. Nah, dalam pelaksanaan, Bu, Mhm. kesan-kesan yang mendalam yang didapatkan dari tim dan juga Ibu sebagai Mmm, pelopor gitu, Bu, ya. Mungkin mhm, dalam pelaksanaan bertemu mhm. dengan banyak orang gitu, Bu. Oh iya, itu jadi itu tadi kata Bu ini kayak jadi jadi banyak yang minta selfie. Terus, banyak yang icip-icip gitu kan, jadi tapi kadang-kadang tentunya kalau misalnya wajar saya terima, tapi kalau tidak wajar saya beli gitu Mhm, kan, kita juga tidak mau memberatkan betul. IKM gitu. Tapi pada dasarnya mereka sangat happy Mhm, gitu apa, banyak banyak sekarang, benar-benar kita tuh merasa bahwa
keberadaan kita itu dibutuhkan oleh betul. mereka. Memang kalau misalnya yang, apa namanya itu ya, yang, pembinaan daripada, dinas perindustrian secara umum itu banyak, Benar, lebih daripada itu gitu kan. Kita bisa, fasilitasi bantuan iya, peralatan, bimbingan teknis berkelompok, tapi itu semua berkelompok mhm, kan. Tapi itu melalui betul. Musrenbangda kan, Musrenbangda lalu naik ke RKPD Iya macam-macam itu ada iya, itunya kan, ada tahapan perencanaannya, baru nanti direalisasi setahun kemudian betul. gitu. Habis itu selesai, walaupun kita pantau tapi ini gitu kan, kedekatannya itu kurang. Lain Tapi ya, kalau dari apa namanya itu, rumah kemasan ini ya, binaan-binaan dari Rumah Kemasan Sumsel itu sudah seperti ini, keluarga, keluarga gitu. betul Mereka juga apalagi sekarang ada medsos kan, betul. tuh follow-follow dong, nanti mereka, WA, "Kok aku nggak di-fallback, Bu?" Gitu. Jadi, inilah gitu kan, semua saya kira, apa namanya, situasi ini, Mmm, memberi manfaat bagi banyak orang gitu. betul. Mhm. Happy-happy tapi bisa menolong, Mhm membantu mhm. memasarkan gitu, Betul betul. meningkatkan nilai jual dan nilai ekonomi Mhm. masyarakat Sumatera Iya, Selatan. sama ada juga yang minta endorse gitu Iya kan. betul, Heeh, beberapa yang produk yang zaman waktu Pak Gubernur Pak Herman Deru masih sempat mengendorse itu, ya eee, sebagian besar itu adalah, di-endorse Pak Gub ya, pembinaan daripada Rumah Kemasan kemasan Sumsel. Sumsel, anunya, brand-nya Mhm gitu kan. Terus juga ada yang kita fasilitasi, kita minta tolong sama, apa namanya itu, stafnya Pak mhm. Gubernur untuk bisa di-endorse gitu. Jadi, ya musim endorse kan gitu, kita Iya, sangat senang bisa membantu gitu dan mereka bilang, "Bu, iya Bu," katanya, "ada yang beli kok kalau Ibu." GR ya. bisa meningkatkan nilai jual ya, dengan endorse-an Ibu Ernila gitu ya. Baik. Pesan-pesan ini Bu terakhir, Mhm, pesan-pesan kepada para inovator dan mhm, juga mungkin para, apa namanya, komunitas mhm, UKM sehingga mhm. bisa, apa ya, memberikan motivasi kepada mereka. Silakan Bu. Tentu saja, silahkan ya, silahkan datang ke Rumah Kemasan Mhm Sumsel di Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian dalam waktu dekat ini kita mengadakan IKM Sumsel Award. Itu mhm bekerja sama dengan, Tribun Sumsel. mhm. Jadi yang tahun lalu itu sukses ya, pemenangnya itu kita ada 5 kategori, Mhm. 5 kategori, kemudian setiap kategori itu, eee, terbaik satu 2 Mhm. 3 itu kita ajak, selain dapat trofi, dapat Mmm, uang pembinaan dari pembinaan, Bank Sumsel Babel, betul. kemudian dari kami dapat sertifikat Mhm. sama dibawa pameran ke Pameran Jogja, gitu ya, Jadi mereka, wah mereka tuh sangat terkesan antusias. sekali kan, ada yang memang belum pernah keluar ya, ada langsung bawa keluarga gitu, seru deh pokoknya. Nah ini kami Mhm karena itu terus si Bang sebenarnya nggak sombong ya, mhm beberapa instansi tuh ngajak kerja sama tuh mhm dengan IKM Sumsel Award, tapi kami tetap masih setia sama mhm Tribun Sumsel yang tetap, komit untuk mhm. melaksanakan, IKM Sumsel Award lagi dengan lebih mungkin pengalaman-pengalaman yang kemarin itu dijadikan ini kan acuan sehingga Mhm bisa lebih sempurna nanti di tahun 2022. Jadi pesan saya, khususnya silakan itu, apa namanya itu, IKM mhm. untuk ikut itu kan, bergabung di IKM Sumsel Award. Nah, kalau misalnya ininya apa namanya itu, pemberitahuannya bisa di IG saya gitu, di IG Bu Mmm, Yeni, bisa mungkin Bu Irni juga tolong iya nanti baik bisa di-endorse-kan sehingga bisa baik. bisa kan dia itu kan ininya pendaftarannya melalui Google Form. Heeh, Kembali. jadi semuanya juga, digitalisasi gitu. Terus, jangan takut itu semua sportif, Mhm, jurinya juga yang profesional, profesional. nggak ada campur tangan daripada kami dan yang menang juara 1, 2, 3 tahun lalu tidak boleh ikut lagi. Heeh, Mhm, jadi kadang-kadang kita kan juara itu lagi itu begitu, lagi betul kan. Nah betul, ini enggak. Jadi yang 1, 2, 3 tahun lalu tidak boleh ikut lagi gitu. baik. Terakhir ini Bu, Mhm, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu mhm. dalam, apa namanya, pengembangan dan juga, apa namanya, memasyarakatkan Rumah Sumsel ini. Silakan Bu. Tentu saja saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Gubernur, Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Muhammad Yahya, kemudian Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan Ibu Febi yang selalu mengarah karena beberapa IKM itu kan ada kan yang kerajinan Mhm, kan, jadi,
juga kita bekerja sama dengan Kria Sriwijaya kan, produk-produk yang baik kita sarankan untuk ikut dipromosiin di Kria Sriwijaya. Kemudian Ibu Wakil Gubernur, Ibu Fauzia Fauzia, Mawardiah yang betul. selalu juga sangat sangat, sering memberikan arahan. Lalu segenap tim ya, timnya Rumah Kemasan Sumsel, itu Ibu Yeni Febrianti itu ada di sana selalu mendampingi saya. Kemudian, Mas Awan, ruangide.com, kemudian kru yang lain, yang hari-harinya bekerja di situ. Lalu tentu saja, teman-teman dari segenap staf Perindustrian, dinas ya, perindustrian, lalu teman-teman mungkin dari media suka ada juga yang, kerjasama. kerjasama. Apalagi ya mungkin ya tentu saja, keluarga juga yang mendukung, mensupport kita sebagai inspirasi kita Betul, untuk, selalu bekerja, produktif gitu. betul. Saya kira itu saya ucapkan terima kasih dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Insinyur Haja Erina Liza MM yang telah memaparkan atau memberikan pencerahan kita mengenai rumah kemasan Sumsel. Mudah-mudahan ke depannya dengan adanya rumah kemasan Sumsel, IKM-IKM kita terbantu, terfasilitasi sehingga mereka bisa memasarkan produknya, dan meningkatkan nilai jual atau nilai tambah ekonomi kemasyarakatan. Jangan lupa untuk informasi lebih lanjut Anda dapat memberikan komentar, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami di podcast YouTube, setiap hari tayang, jangan lupa Anda like and subscribe. Sampai jumpa dan salam inovasi.